Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dapat bersekutu kembali pada kesempatan ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul yang merusak hidupmu dari dalam. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali renungan hari ini. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, Engkau Allah yang pemurah dan Allah yang memelihara hidup kami. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada kesempatan ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersuka cita atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Tuhan, sekarang ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui lebih dalam lagi akan rahasia firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti akan kebenaran sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang Anda pikirkan jika engkau melihat temanmu lebih berhasil, lebih sukses daripada diri Anda? Mungkin jawabannya ada dua hal. Anda ikut berbahagia bersama teman Anda dan Anda termotivasi untuk berusaha lebih, atau Anda justru merasa iri hati dan timbul kecurigaan. Perasaan iri hati adalah sesuatu yang merusak kehidupan. Iri hati merusak dari dalam dan dampaknya bisa menghancurkan orang lain dan juga menghancurkan diri kita sendiri. Ada cerita ilustrasi yang menggambarkan bagaimana iri hati ini bekerja dari dalam diri kita. Dari luar, kehidupan seseorang bisa terlihat baik-baik saja, tetapi ternyata isinya sudah hancur. Suatu ketika saat saya mencari buku yang saya butuhkan, saya sangat terkejut. Rak kayu di sudut ruangan itu ternyata penuh dengan rayap. Lama saya tidak memperhatikan, kondisi lembab menjadikan habitat yang nyaman buat koloni rayap untuk menjalankan aksinya, merusak semuanya. Tidak pelak lagi, bukan hanya rak buku saja yang terbuat dari kayu yang rusak. Buku-buku yang ada di rak kayu itu juga ikut rusak. Dari depan tampaknya semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika diperhatikan, baru ketahuan bahwa di bagian dalam buku itu sudah hancur dimakan oleh rayap. Tidak ada lapisan kertas yang terlihat mulus. Di dalamnya semuanya sudah berlubang-lubang, sudah dimakan oleh rayap itu. Singkatnya, setumpuk koleksi buku saya hancur tidak tersisa. Mari kita baca. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudaraku, perasaan iri hati adalah perasaan yang tidak senang atas keberuntungan orang lain. Seseorang menjadi tidak nyaman ketika ada orang lain melebihi dirinya. Entah itu berupa materi, soal kedudukan, soal kegagahan fisik, dan masih banyak hal yang menyebabkan iri hati. Alkitab mengkategorikan iri hati sebagai perbuatan kedagingan yang timbul karena keserakahan, karena perselisihan, karena persaingan yang tidak sehat, bahkan karena fitnah dan tipu daya. Suatu perbuatan dosa yang berujung pada maut.
Iri hati ibarat penyakit yang menggerogoti tubuh kita dan melemahkan jiwa kita. Seperti rayap yang merusak dari dalam buku tanpa ketahuan, iri hati juga bekerja dari lubuk hati, lalu membenarkan diri dan mengabaikan kebenaran-kebenaran yang ada. Saudaraku, iblis mampu mengubah kasih menjadi kebencian. Hanya dengan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, iri hati dapat dihalau. Jangan biarkan iri hati itu merusak jiwa. Jadilah pengikut Kristus yang menjadikan keseharian kita penuh dengan hikmat Alkitabiah, yaitu damai dan sukacita. Ketahuilah saudaraku, ibarat seorang monster yang jahat, iri hati bisa menjadikan kita jadi semakin jauh dari hadirat Tuhan. Masalahnya, iri hati ini seringkali terjadi tanpa kita sadari. Misalnya saja, ketika melihat orang yang sering mengunggah foto jalan-jalan ke Eropa di Instagram atau di Facebook, tanpa sadar kita jadi bilang, "Yah, kok hidup orang ini enak banget ya? Aku mau juga dong jadi seperti dia." Ya saudaraku, iri hati juga sering disebut sebagai dengki. Hal ini merupakan sebuah emosi yang tidak senang atas keunggulan atau hal yang dimiliki oleh orang lain. Setiap kita bisa terjerat oleh perasaan iri hati ini. Raja Saul juga larut dalam iri hati ketika pujian yang diterima oleh Daud lebih banyak daripada pujian yang dia terima. Ketika bangsa Israel menyambut rombongan tentaranya yang baru pulang memenangkan peperangan, semua orang berkata, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Dan Saul menjadi sangat marah, dan Alkitab mencatat, sejak hari itu ia iri hati kepada Daud. Saudaraku, Saul menjadi sangat murka karena hal ini sehingga ia berusaha membunuh Daud. Biasanya, iri hati datang dari tindakan yang suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Padahal, setiap kita sudah diberi berkat talenta oleh Tuhan. Seringkali kita bertanya-tanya, bagaimana cara mengendalikan diri supaya tidak timbul perasaan iri hati? Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku, dalam bacaan firman Tuhan ini kita diajarkan untuk menyikapi iri hati ini. Kita bisa belajar dari persahabatan antara Daud dan Yonatan, bagaimana mengelola perasaan dengan benar. Yonatan dan Daud, Yonatan ini anak dari Raja Saul,
sahabatnya Daud. Yonatan dan Daud mengubah perasaan iri hati dengan kasih. Kita pasti tidak asing dengan cerita dari Daud dan Yonatan. Kalau kita lihat kembali, Yonatan itu selalu punya celah untuk bersikap iri hati pada sahabatnya, yaitu Daud. Yonatan adalah anak tertua dari seorang raja yang bernama Saul, di mana seharusnya ialah yang menjadi raja berikutnya. Namun Yonatan tahu betul kalau Tuhan sudah memilih Daud untuk menjadi raja Israel berikutnya, menggantikan Saul, ayah Yonatan. Mari kita baca 1 Samuel pasal 18 ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Saudaraku, Yonatan mengasihi Daud sebagai jiwanya sendiri. Bahkan ketika ada kesempatan baginya untuk bertindak sebagai musuh Daud, ia malah memilih untuk melindungi Daud, sahabatnya itu. Ya saudaraku, kasih adalah obat yang paling manjur untuk menghilangkan rasa iri hati. Kisah Daud dan Yonatan ini dengan menunjukkan kasih dan bersyukur atas keberhasilan dari orang yang kepadanya kita sering bersikap iri hati. Juga meminta Tuhan untuk terus menyertai kesuksesan dari orang tersebut. Kisah Kain membunuh adiknya Habel. Dari peristiwa ini kita juga belajar untuk menggantikan rasa iri hati dengan bersikap tekun dalam menjalani kehidupan ini. Ketekunan dan sikap iri hati bukanlah sesuatu yang dengan mudah bisa berjalan berdampingan. Ketekunan menciptakan sikap yang produktif, sementara iri hati cenderung merusaknya. Ketika melihat ada orang lain yang dinilai lebih tekun dan hidupnya menjadi lebih berhasil, maka kita akan cenderung melihat rendah orang tersebut. Bukannya malah kita memotivasi diri kita agar kita bisa menjadi setara dengan mereka. Masih ingat saudara akan marahnya Kain karena hanya pengorbanan Habel yang diterima oleh Tuhan. Ketika Tuhan menghardik Kain yang iri hati pada adiknya Habel, ia memberi sebuah nasihat. Tuhan memberi sebuah nasihat klasik yang pasti kita sering dengar dari orang tua kita juga. Mari kita baca Kejadian pasal 4 ayat 6. Ayat 6 sampai ayat 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Belajar dari kisah Kain dan Habel, iri hati juga sering terjadi saat kita mendapati orang lain mencapai sesuatu yang tidak bisa kita capai. Ketika ada orang yang jauh lebih sukses dari kita, cobalah ambil waktu sejenak untuk menilik kembali orang tersebut. Ada beberapa harga yang harus ia bayar untuk sampai pada pencapaian itu atau pada titik tersebut. Mungkin kita masih berada di titik tersebut karena memang belum punya wadah yang cukup untuk menerima pencapaian tersebut. Dalam prakteknya,
Sebuah ketekunan dapat menjadi sebuah senjata untuk memerangi sikap iri hati. Cintailah Tuhan melalui apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan, apapun yang sedang kita lakukan. Sebab Tuhan sendiri mau kita bekerja untuk Tuhan, bukan sekedar untuk manusia. Saudaraku, ada beberapa tips yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari perasaan iri hati. Yang pertama, jangan sok tahu. Ketika kita diperhadapkan pada suatu masalah yang seharusnya tidak menjadi urusan kita, maka kita tidak usah mengurusi masalah orang lain atau yang biasa disebut orang anak-anak muda zaman sekarang, kepo. Yang kedua, berhenti menyoroti atau menilai orang lain. Saudaraku, hindari perasaan yang seringkali mengamat-amati kesalahan orang lain dan memiliki kecenderungan untuk selalu menyalahkan atau menyerang orang lain. Lalu jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan keadaan orang lain yang jauh lebih dari segalanya dari kita. Meskipun hal itu sebenarnya bisa bagus untuk memotivasi hidup kita. Namun kalau kita tidak bisa mengandalkan perasaan kita untuk tetap berarah pada hal yang positif, maka yang akan terjadi adalah perasaan itu akan menjadi pintu masuk untuk kita menjadi iri hati. Yang ketiga, jangan membicarakan keburukan orang lain. Ya saudaraku, berhentilah membicarakan kekurangan orang lain. Jangan suka membicarakan keburukan dan kelemahan orang lain, apalagi malah mendoakan atau mengharapkan supaya orang tersebut semakin buruk atau menjadi lemah atau ditimpa oleh masalah. Yang keempat, berserahlah kepada Tuhan. Saudaraku, percayalah dan berserahlah pada Tuhan, karena Tuhan punya rancangan yang baik atas hidup kita semua. Dan Tuhan yang akan bertindak dalam hidup kita. Sebab jika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan beri ruang bagi iri hati untuk tinggal di dalam dirimu, karena ia hanya bisa merusak dan menghancurkan kehidupanmu. Mulai sekarang, cobalah untuk melihat apa yang ada pada diri sendiri, bukan pada apa yang ada pada orang lain. Kalaupun kita merasa kurang dari orang lain, ambillah waktu sejenak untuk kita merenungkan akan keberadaan diri kita. Ada banyak hal yang selalu bisa kita syukuri dalam kehidupan kita ini. Sebab Tuhan akan selalu memberikan karya yang terbaik buat setiap kita yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Marilah kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, supaya kita beroleh hati yang bijaksana dan setiap hari Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan dan kita melakukannya tanpa ada rasa iri hati. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa, terima kasih untuk peringatan Engkau akan bahaya iri hati yang bisa menghancurkan hidup kami. Sekarang ini kami percaya dan berserah sepenuhnya
akan rancangan Engkau yang baik itu agar bisa terjadi dalam hidup kami. Kami akan menyikapi dengan senantiasa hidup dengan rendah hati. Tuhan, kami berjanji untuk hidup dengan sungguh-sungguh mengasihi Engkau, agar Tuhan dapat turut bekerja dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, pulihkan dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, iri hati adalah racun yang perlahan-lahan merusak jiwa kita dari dalam. Marilah kita memilih untuk memberantas akar iri hati dalam diri kita dan menggantinya dengan kasih karunia Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita hidup dalam kesatuan dan persaudaraan, saling mendukung dan mengangkat satu sama lain. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.